Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Dan saya berharap memang kita semakin hari semakin luar biasa, bukan semakin biasa-biasa, tapi kita semakin mengalami Tuhan. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang penguasaan diri yang menyegarkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup berbahagia, bermakna, kita harus bergantung sama Tuhan. Seperti pohon bisa beranting, bisa berbuah kalau dia tetap terhubung dengan pokoknya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini semua orang tahu lah ya, jadi ranting itu harus pada pokok anggur, pada pokoknya kalau mau berbuah. Kita mau hidup bahagia, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semua orang tahu. Tapi masalahnya, kita sudah tahu ini, tapi kita kadang-kadang, kita ini cenderung, ketika kita ngalamin kenyamanan, ketika kita ngalamin kecukupan, kita tuh lupa sama Tuhan. Nah kalau waktu ketemu masalah lagi, kita datang lagi sama Tuhan, kita berdoa lagi, kita nangis, kita segala macam menyembah Tuhan, cari Tuhan lagi. Ya kan? Tuhan tolong. Udah Tuhan tolong, nggak berapa lama, kita lupa lagi sama Tuhan. Itu manusia. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau begitu alangkah baiknya mungkin kita harus dikasih problem terus atau masalah terus, supaya kita selalu ingat Tuhan. Mau begitu? Lo kan bener kan, kita kadang-kadang kalau kita nggak ada masalah, kita nggak ingat Tuhan, kita kadang-kadang lupa sama Tuhan. Ketika masalah datang, baru kita datang sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya lah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau ditanya, Pak, Bu, kemana udah lama kok nggak ke gereja, kok ikut komsel segala macem, kita ngomong, mungkin ada yang ngomong gini, lagi sibuk Pak, nggak punya waktu. Tapi saya ingat kok sama Tuhan Pak, saya masih titip-titipin perpuluhan Pak, saya masih titip-titipin persembahan juga Pak. Bapak Ibu yakin nggak dia masih ingat Tuhan? Kalau saya sih nggak yakin. Orang waktu untuk beribadah juga nggak punya kok, mau ingat Tuhan. Sibuk kan yang ngomong kan, sibuk nggak punya waktu. Gimana dia mengingat Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara saya berharap jangan sampai kita punya masalah, punya kesukaran, baru kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya begini, apapun kondisi kita, dalam kita ngalamin kesukaran, walaupun kita ngalamin berkat Tuhan, Tuhan mau kita selalu ingat Tuhan. Kita ngalamin berkat itu pun dari Tuhan. Kita mengalami kesukaran pun Tuhan izinkan supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk menolong kita senantiasa menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan, salah satu jalan kita harus melakukan puasa secara teratur. Ya kan di tengah-tengah puasa kan kita ngalamin kesusahan, lapar, tahan haus, tahan lapar, tahan diri segala macam. Kita selalu bisa ingat Tuhan lagi. Ya itu salah satu caranya Bapak Ibu Saudara. Jadi puasa itu menguasai serta membatasi diri terhadap hal-hal yang kita sukai. Puasa itu bukan cuman melulu kita nggak makan atau nggak minum. Bisa aja kita puasa gadget. Siapa yang terikat di gadget, besok kita puasa gadget. 1 hari atau 2 hari, 3 hari nggak pegang gadget. Seandainya pegang gadget pun cuman buka Alkitab. Pengen baca Alkitab. Ya kan, terus kita bisa aja puasa, misalnya puasa suka makan daging misalnya, puasa daging, nggak makan daging selama 3 hari kah, mungkin seminggu kah, segala macam kita puasa. Nah hal-hal itu benar-benar mendorong kita, menyadari kita bahwa hidup kita itu butuh Tuhan. Nah hal tersebut Bapak Ibu Saudara, jadi saya juga pengen ingetin puasa juga beda dengan diet ya. Banyak orang berpikir puasa sekalian diet. Nah puasa itu fokusnya ke Tuhan, diet itu fokusnya ke tubuh kita. Nah kalau diet itu biasanya nggak pernah berdoa. Ya kan, kalau puasa itu jadi ada waktu-waktu misalnya kita puasa, di siang hari kita makan, kita ambil waktu, memang waktu itu kita pakai untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Jadi jangan berpikir, udahlah pokoknya besok saya puasa nih, sepanjang hari saya nggak makan, tapi sepanjang hari juga saya nggak ngapa-ngapain. Artinya nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak nyembah Tuhan. Saya katakan itu bukan puasa sebetulnya. Memang puasa secara jasmani iya, tapi nggak fokus ke Tuhan, fokus ke tubuh kita. Nah, jadi kita mau belajar tentang puasa. Nah, hal ini Bapak Ibu tertulis di dalam Kisah Para Rasul ayat 13, 1 sampai ke 4. Begini bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Ayat ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini dikatakan gini ya, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah ini salah satu manfaat puasa. Dikatakan begini, jadi pada saat mereka beribadah dan berpuasa, dikatakan berkatalah Roh Kudus. Nah jadi ibadah puasa itu membuat kita benar-benar bisa tahu nih apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah hal seperti inilah yang membuat kita benar-benar hidup kita tuh jadi bukan hal yang sia-sia lagi, tapi kita hidup kita bermakna. Nah waktu kita beribadah berpuasa Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngomong gini, aduh Pak puasa bikin saya capek, lemes, lelah, lunglai, gak bisa ngapa-ngapain Pak. Memang secara jasmani kita ngalamin kelemahan. Mungkin secara jasmani kita gak bisa buat apa-apa, tetapi secara roh kita akan mengalami satu kebugaran. Nah saya percaya gini, roh yang bugar tadi itu, roh yang hidup tadi itu, roh yang diberi makan tadi itu. Nah Allah itu roh, nah kita itu membangun manusia roh kita. Nah roh kita waktu kita terbangun itu untuk koneksi dengan Tuhan tuh lebih mudah. Nah tapi saya nggak mau bahas itunya, tapi jelas dikatakan gini, puasa itu menumbuhkan kesadaran terhadap kebergantungan diri kita kepada Tuhan. Kita sadar, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ kita puasa, di situ menyadari kita terus bergantung dengan Tuhan. Nah puasa itu juga sarana kita untuk mengakrabkan diri kita sama Tuhan. Nah puasa juga itu ibadah. Nah dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar 3 alasan mengapa berpuasa secara reguler atau berkala itu penting. Nah, jadi puasa itu merupakan bagian dari kehidupan jemaat di Antioquia. Bapak Ibu, Antioquia ini tempat di mana penduduknya itu penduduk yang majemuk, artinya banyak suku-suku dan lain sebagainya. Dan Antioquia ini juga daerah yang benar-benar diberkatin Tuhan. Salah satu daerah 3 terbesar dari daerah setelah Yerusalem dan ini dia dimasuk di wilayah Turki. Jadi benar-benar ini wilayah yang benar-benar diberkatin Tuhan lah. Nah jadi kita pengen belajar dari hal ini 3 alasan. Dari sini kita dapat melihat pentingnya berpuasa secara reguler atau secara berkala dan teratur bagi para pengikut Tuhan. Nah ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari. Yang pertama, puasa itu bagian dari ibadah. Yang kedua, puasa itu ungkap dari sikap bergantung. Yang ketiga, puasa itu cerminan dari sikap rendah hati. Yang pertama kita pengen belajar bagian yang pertama, puasa itu bagian dari ibadah. Dalam Kisah 13 ayat 2 dikatakan gini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan melulu aja kalau punya problem. Banyak orang puasa kalau punya problem. Kalau diajak puasa, Pak, Bu, besok puasa yuk. Kita berpikir gini, ngapain puasa? Nggak punya masalah kok, nggak punya problem kok, nggak usah puasa lah. Nah kadang-kadang kita berpikir puasa itu ketika kita punya masalah. Padahal di sini jelas dikatakan ini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Artinya ini puasa jadi satu ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar memuji Tuhan, bukan sekedar menyembah Tuhan, bukan sekedar ibadah harian yang kita belajarin kemarin, tapi puasa juga bagian daripada ibadah. Nah Bapak Ibu, sebagai contoh di dalam puasa itu juga bisa untuk satu pertobatan. Seperti contoh waktu Niniwe, ya kan mau dilulantakan sama Tuhan. Jadi penduduknya berpuasa, mereka bertobat sungguh-sungguh, akhirnya penduduk Niniwe diselamatkan. Puasa juga bisa menunjukkan satu ungkapan permohonan Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Seperti yang dialami waktu orang-orang Yahudi di zamannya Esther itu pengen dihabiskan juga. Esther menyerukan puasa, akhirnya mereka puasa semua.
Karena Haman berniat untuk menghabiskan orang Yahudi di zaman waktu itu. Tapi ketika mereka bermohon minta pertolongan sama Tuhan, akhirnya Tuhan tolong dan orang Yahudi waktu itu enggak dihabiskan. Nah itu artinya juga puasa. Namun enggak semua puasa itu menyatakan pertobatan atau ketika kita menghadapi situasi yang sulit yang seperti saya katakan tadi. Tapi puasa juga bisa menjadikan satu wujud sebagai ibadah seperti yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 tadi. Mereka beribadah dan berpuasa bukan karena mereka punya problem, bukan. Nah ini sarana, ya maka saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, puasa itu bisa bikin menyegarkan. Bapak Ibu, mesin aja itu harus ada berhentinya, ya kan? Bapak Ibu nggak mungkin naik kendaraan tanpa berhenti, jalan terus, ada masa-masanya dia berhenti. Sama dengan tubuh. Tubuh juga harus dikasih waktu untuk berhenti. Ini secara kesehatan aja puasa itu benar-benar saya ngomong bermanfaat banget. Kalau Bapak Ibu rutin aja berpuasa, minimal seminggu 1 kali aja. Itu bisa buat tubuh kita bugar loh, segar, sehat. Kita mengizinkan organ-organ tubuh kita berhenti sejenak. Itu bikin kita bugar, sama dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu kerja terus saja, tanpa pernah istirahat aja pasti lelah. Tapi kalau Bapak Ibu ambil waktu sedikit aja, rest sebentar aja. Ketika kita lelah, kita berhenti sebentar dan kita mulai kerja lagi aja. Tubuh kita agak bugar, agak sehat, agak enak. Nah sama dalam kehidupan kita. Nah maka benar-benar puasa itu penting. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, puasa yang mereka lakukan yang saya katakan tadi itu puasa yang mereka lakukan secara berkala. Manfaatnya apa? Banyak manfaatnya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hal itu juga dilakukan oleh Hana. Ya di dalam Lukas 2 ayat 37 dikatakan gini. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Seorang nabiah. Dia benar-benar memberi dirinya. Dia dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah jadi benar-benar di sini dikatakan Hana itu berdoa pagi siang malam. Nah Bapak Ibu, puasa itu range-nya panjang. Jadi Bapak Ibu kalau kita berdoa paling 1 jam, 2 jam selesai. Tapi kalau kita ibadah puasa itu panjang, bisa dari pagi sampai malam. Setelah kita buka, selesai. Tapi selama itu kita benar-benar, selama kita ibadah puasa itu, kita benar-benar ini waktu ibadah kita loh. Bukan cuma sejam, 2 jam, tapi sepanjang hari. Yang maka saya katakan tadi, bisa puasa separuh waktu, bisa puasa daging, bisa puasa gadget, bisa puasa juga nggak ngomong. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi apa sih yang benar-benar menguasai diri kita, yang kita terikat kepadanya, kita mulai puasa. Kita mulai latih diri kita. Nah, penguasaan diri seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita mengalami satu kebugaran loh. Yang membuat kita mengalami satu kesegaran dalam kehidupan kita. Yang membuat satu perubahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita misalnya nggak berani ngambil waktu itu, artinya kita nggak berani menguasai diri kita. Ya kita nggak bisa ngasilin apa-apa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jadi itu salah satu beribadah yang dilakukan oleh Hana. Ya, jadi dia dikatakan ibadah itu yang saya katakan tadi, nggak melulu baca Alkitab, nggak melulu berdoa, nggak melulu memuji Tuhan. Jadi nggak melulu juga ibadah harian, ibadah puasa juga itu ibadah. Bagian yang kita benar-benar latih diri kita untuk kita benar-benar ambil satu komitmen dalam kehidupan kita. Nah di dalam kitab Didache, ya kitab yang tulis pada abad pertama, orang-orang dulu itu mereka melakukan ibadah puasa itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi mereka lakukan Rabu dan Jumat. Nah Bapak Ibu, terus saya tanya begini, jadi kita harus berapa kali puasa? Nah, nggak ada ikatan, nggak ada tergantungan beberapa kalinya. Jadi saya katakan begini, yang penting gini, kita punya kemauan dulu. Mau sebulan sekali juga boleh, mau sebulan 2 kali juga boleh, mau seminggu 1 kali juga boleh, mau seminggu 2 kali juga boleh. Yang penting kita punya satu kehausan, satu kerinduan, ini ibadah. Satu sarana kita belajar menguasai diri. Nah Bapak Ibu, saya pengen tanya nih, siapa di sini yang sudah berpuasa rutin, artinya berkala?
Nggak ada. Nah Bapak Ibu latih ya, jadi maksudnya gini, Bapak Ibu cobalah praktekin di masa-masa puasa, nanti kalau Bapak Ibu misalnya belum pernah puasa, biasanya di hari puasa itu Bapak Ibu pasti ngalamin kepalanya pening, nggak enak segala macam. Nggak apa-apa, bukan sakit, bukan COVID itu. Ya Bapak Ibu jalanin aja, nggak apa-apa. Nah nanti di tengah-tengah itu Bapak Ibu akan mengalami hal yang benar-benar membuat kita tuh kayaknya lapar banget. Nah lapar tuh kenapa? Karena jasmani ini nuntut makan. Tapi kita memang memaksakan, artinya yang kemarin kita pelajarin, kita harus belajar jangan tubuh kita yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur tubuh kita. Nah di masa-masa lapar tadi itu kita ambil Alkitab, kita ibarat kata gini, kita kasih makan roh kita. Nah artinya roh kita tuh kebangun, dibangun, ini ibadah. Nah Bapak Ibu artinya gini, kalau kita memang sudah biasa terlatih seperti itu, nanti roh ini yang kuat dan tubuh ini dalam tanda kutip bukan lemah sakit-sakitan, bukan loh. Dalam tanda kutip gini, roh ini kuat dan tubuh ini dalam satu kondisi yang bukan ngatur rohnya, tapi roh yang ngatur tubuh. Nah waktu disinilah saya katakan gini, waktu tubuh ini lemah, ini waktu benar-benar roh ini dibangkitkan, ini waktu kita benar-benar mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah disinilah kita bisa banyak belajar Bapak Ibu. Nah disinilah dikatakan tadi, ketika mereka berdoa berpuasa, roh itu berbicara. Kenapa roh itu berbicara? Roh itu hidup. Nah sementara ini, kita tuh gak pernah kasih makan roh kita. Kita gak pernah membangkitkan manusia roh kita. Tapi kita selalu membangkitkan atau mensuplai terus-menerus manusia tubuh kita. Kita kasih makan yang enak, ya kan, capcay, fuyung hai, apa segala macam kita masukin semua dalam tubuh kita. Tapi kita lupa loh. Ada waktu-waktu itu kita harus kasih makan roh kita. Nah Bapak Ibu, inilah bagian daripada ibadah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya gini, kalau kita benar-benar melakukannya terus-menerus, kehidupan rohani kita akan disegarkan. Dan saya percaya Bapak Ibu, dan ini akan mengisi hari-hari kita yang penuh bugar dan produktif. Ya, jadi saya berharap ambillah waktu. Kalau misalnya kita ngomong, aduh Pak saya punya sakit mah. Kita puasanya setengah hari aja, dilatih. Dulu saya pernah dengar teman saya, istrinya punya sakit mah. Kebetulan waktu itu, bukan kebetulan lah, waktu itu di gereja itu ada ibadah doa puasa 3 hari 3 malam. Dia ngomong, Tuhan saya sakit mah. Gimana saya mau puasa? Nah, tapi mungkin Tuhan ngomong sama dia puasa aja. Dia puasa 3 hari 3 malam, di hari ketiga dia muntah. Setelah itu, sampai sekarang katanya dia nggak pernah sakit mah lagi. Ada saya percaya puasa itu memulihkan kok, memperbaiki organ tubuh kita. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi ingat, ini bukan besok Bapak Ibu saya suruh puasa besok ini. Ingat kalau Tuhan berbicara, Tuhan perintahin, lakuin aja. Tapi kalau Tuhan nggak berbicara, Tuhan nggak suruh, jangan memaksakan diri Bapak Ibu, bunuh diri namanya. Loh iya dong, misalnya gini, besok saya mau puasa 40 hari. Loh Bapak Ibu kalau nggak disuruh Tuhan 40 hari, Bapak Ibu, saya katakan gini, kalau bukan Tuhan yang suruh kita nggak bakal bisa. Bener-bener nggak bakal bisa. Ya, puasa lebih dari 3 hari pun kita harus minum loh. Lebih dari 3 hari kita harus minum. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan, jadi kita belajar nih puasanya, mau puasa diam kah, puasa gadget kah, puasa besok misalnya gini, selama 1 minggu saya nggak mau medsosan misalnya. Ya udah selama 1 minggu nggak medsosan. Jadi buka Alkitab, buka gadget memang buka Alkitab lah, cuman apalah segala macam, tapi bukan medsosan. Jadi kita benar-benar stop, misalnya Facebookan, stop Instagraman, stop semuanya. Itu puasa. Ya, itu ibadah. Kenapa saya katakan itu ibadah? Karena kita udah mulai fokus kepada Tuhan. Itu ibadah. Ya, yang pertama, yang kedua, puasa itu ungkapan dari sikap bergantung pada Tuhan. Yang seperti saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi ayat kedua dan 3-nya dikatakan begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat ketiga dikatakan gini, maka
berpuasa dan berdoalah mereka. Nah mereka itu sudah ngelakuin puasa secara berkala Bapak Ibu Saudara. Nah waktu mereka berpuasa, berdoa dan berpuasa tadi itu, Roh Kudus berbicara, khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku. Nah ketika mereka dengar kata itu, mereka dengar berita itu, dikatakan ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Mereka mulangin lagi, mereka lakuin lagi, berdoa dan puasa. Kenapa mereka ngelakuin lagi? Nah mereka menyadarin ini tugas berat. Mereka menyadari itu satu perintah yang Roh Kudus berikan dan gak bisa dengan kekuatan manusia. Nah oleh karena itu ketika mereka menyadari ini bukan tugas yang cuma kekuatan manusia, tapi ini memang harus mengandalkan Tuhan, maka benar-benar mereka berdoa dan berpuasa lagi. Nah sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita kan yang saya katakan tadi cuma problem-problem aja. Ingat, puasa itu ungkapan dari kita sikap bergantung sama Tuhan. Di dalam Alkitab juga ditulis kok. Untuk hal-hal seperti ini harus dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus lakuin dengan berdoa dan berpuasa Bapak Ibu Saudara. Nah maka itu saya ajak Bapak Ibu, ayo kita lebih dalam lagi. Bukan cuma ibadah hariannya, tapi kita juga pengen berpuasanya, penguasaan diri. Nah yang saya katakan waktu minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau kita nggak bisa nguasain diri aja, gimana kita bisa disebut pengikut Kristus? Itu beneran. Jadi kita belajar menguasai diri. Nah Bapak Ibu, jadi sikap bergantung itu adalah benar-benar menyadari kita bahwa kita tuh manusia terbatas yang butuh Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar benar-benar dikatakan waktu mereka dengar tadi, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, para pemimpin jemaat di Antioquia itu menanggapi pesan Roh Kudus tadi, mereka berdoa dan berpuasa lagi, dan mereka menyadari tugas ini berat, dan mereka butuh Roh Kudus. Tugas ini berat, mereka butuh Tuhan. Maka mereka lakukan lagi berdoa dan berpuasa lagi. Nah Bapak Ibu, jadi kita benar-benar ini satu sikap yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kita tuh manusia yang punya keterbatasan. Kita nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa ngerubah satu bangsa, kita nggak bisa ngerubah siapapun juga dalam kehidupan kita. Cuman Tuhan yang bisa. Kita bisa ngutus orang dengan kata-kata kita. Tapi ketika Tuhan nggak menyertai, ketika Roh Kudus nggak menyertai, kita bisa buat banyak perkara dalam kehidupan kita. Kita bisa buat banyak pelayanan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan atau Roh Kudus yang memimpin kita, saya katakan gini, semua yang kita buat itu akhirnya sia-sia. Dan mereka menyadari itu. Maka dikatakan, maka mereka berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena dia benar-benar pengen Tuhan tuh menyertain. Mereka pengen benar-benar Tuhan tuh menolong mereka. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara dilakukan juga oleh Presiden Amerika. Jadi sikap bergantung itu kepada Tuhan dengan puasa ini mereka juga dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tahun 1863 tentang Hari Puasa Nasional. Dikatakan begini, saat itu perang saudara di Amerika Serikat, yaitu antara negara-negara di bagian utara dan selatan sedang berkecamuk dengan hebat. Di tengah situasi yang menyedihkan tersebut, Presiden Lincoln membuat pernyataan resmi yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Dikatakan gini, kita telah menjadi penerima karunia yang terbaik dari sorga. Kita telah dipelihara selama bertahun-tahun dalam kedamaian dan kemakmuran. Kita telah bertumbuh dalam jumlah, kekayaan, dan kekuatan, melebihi yang pernah dialami oleh negara lain. Dikatakan gini, tetapi kita telah melupakan Tuhan. Sekarang oleh sebab itu saya melalui pernyataan saya ini menetapkan dan mengkhususkan hari Kamis 30 April 1863 sebagai hari merendahkan diri, berpuasa dan berdoa secara nasional. Nah hal yang sama juga, kita harus menyadari bahwa kita tuh manusia yang terbatas, yang gak bisa ngapa-ngapain, kita juga gak boleh sampai kita hidup kita melupakan Tuhan. Kita harus ada satu waktu dalam kehidupan kita, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah di situ kita bisa menyadari siapa sih kita sebenarnya. Maka saya katakan tadi, kadang-kadang kalau kita lagi mengalami kemakmuran, kita mengalami kecukupan, kita mengalami kelebihan dalam kehidupan kita, kita cenderung lupa Tuhan. Tapi saya berharap di sini memang gak ada. Tapi itu kenyataan Bapak Ibu Saudara.
Manusia itu bisa ingat Tuhan ketika dia punya problem. Tapi maka saya katakan gini, kalau kita continue terus-menerus berkala, seminggu 1 kali kah, seminggu 2 kali kah, sebulan 1 kali kah, sebulan 2 kali kah, kalau kita benar-benar merendahkan diri, di sini kita bisa belajar. Hidup kita itu harus bergantung sama Tuhan. Di sini kita bisa menyadari hidup kita bergantung sama Tuhan. Nah, kesadaran ini Bapak Ibu Saudara, harus kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan sekali-sekali. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara, kita sadar setiap harinya hidup kita nih bergantung sama Tuhan. Lo bener loh. Hidup kita nih, saya ngomong gini ya, kita tuh gak punya kuasa loh atas hidup kita. Kita tuh gak punya kemampuan loh untuk bisa ngatur hidup kita. Kalau Tuhan ngomong gini, malam ini Wandi mati, mati. Apa kita ngomong gini? Wah, enggak. Saya punya kekuatan kok. Fisik saya kuat kok. Kalau Tuhan udah ngomong panggil mati, mati. Enggak punya kekuatan. Artinya kita benar-benar sadarin lah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, puasa itu yang saya katakan tadi menolong kita, menyadari kita bahwa kita butuh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua tadi, jadi ungkapan dari sikap kita bergantung sama Tuhan. Jadi karena kesadaran inilah yang membuat kita benar-benar, kalau kita benar-benar menjalani pentingnya puasa bergantung sama Tuhan, kalau kita percaya Bapak Ibu, maka saya percaya gini, kita pasti bergantung sama Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, pasti kita bergantung terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, alasan yang ketiga adalah cerminan dari sikap rendah hati. Nah, puasa ini adalah sikap juga Bapak Ibu Saudara. Ini membuktikan kita nih nggak manusia biasa yang nggak punya kemampuan. Nah, di puasa ini kita merendahkan diri kita. Bahwa kita sadar, saya terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini dikatakan gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam, saya ulangin lagi, Kisah 13, 2-3 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk bertugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dikatakan gini, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Artinya benar-benar gini. Nah, tadi kan sikap bergantung puasa, ini sikap benar-benar merendahkan hati kita. Jadi kita benar-benar harus rendahin hati kita, kita menyadari bahwa kalau kita ngandelin kemampuan kita tuh terbatas loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tuh gak bisa ngapa-ngapain dalam kehidupan kita, karena kita terbatas. Nah, sama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita seekor katak yang bersahabat dengan 2 ekor bangau. Ya, jadi di satu kolam yang bagus, yang indah, ada seekor katak, mereka bersahabat banget dengan 2 ekor bangau. Persahabatan mereka nggak ada masalah, semuanya baik-baik, semuanya indah-indah. Sampai suatu saat terjadi kemarau panjang, air kolam habis. Bagi 2 ekor bangau tersebut nggak ada masalah, ya kan? Karena mereka bisa terbang dari danau lainnya. Tapi mereka nggak tega tinggalin seekor katak sendirian. Akhirnya ketika mereka berpikir, mereka dapat akal. Mereka ambil sebatang ranting yang ujung digigit, dicapit sama parunya bangau yang satu, dan kataknya suruh gigit yang tengah. Akhirnya sang bangau, 2 ekor bangau tadi, bawalah temannya pergi sang katak ini cari danau yang lain, kolam yang lain. Nah, di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu Saudara, dilihatlah oleh seorang petani. Wah, hebat banget ini, luar biasa idenya. Ditanya sama sang petani, ini kisah Bapak Ibu ya, bukan cerita nyata, ini kisah. Ditanya sama sang petani begini, siapa yang punya ide? Si katak ngomong begini, ya katak mungkin pengen membanggakan dirinya. Dia ngomong begini, saya yang punya ide. Waktu dia ngomong, mulutnya kebuka. Jatuh kataknya mati. Akhirnya kataknya mati. Kenapa dia mati? Karena dia pengen menyombongkan dirinya. Dia pengen menunjukkan bahwa dia hebat. Padahal yang hebat siapa? Teman-temannya, yang nolongin teman-temannya. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita jadi manusia-manusia yang sombong,
Yang merasa diri kita hebat, kita bisa buat segala-galanya. Nah, puasa ini sarana untuk kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita manusia biasa yang nggak bisa buat apa-apa. Seandainya kita bisa melakukan banyak hal, Bapak Ibu harus sadar semua itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Kalau kita bisa bawa satu perubahan dalam satu kota, dalam satu keluarga, bukan kitanya loh. Dan jangan pernah berpikir karena doa-doa kita hebat. Enggak sama sekali, karena Tuhannya yang hebat. Nah, maka benar-benar dikatakan gini, dikatakan maka, kata maka itu artinya gini, mereka menyadarin, Paulus juga menyadarin, Barnabas juga menyadarin, mereka butuh kekuatan dari Tuhan. Mereka butuh penyertaan daripada Tuhan. Sehebat-hebatnya kita melayanin, sehebat-hebatnya kita berdoa, sebagus-bagusnya kata-kata kita, tanpa urapan dari Tuhan. Saya katakan gini, semuanya nol besar. Enggak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya kita, seproteksi-proteksinya kita, sejaga-jaganya kita, apapun proteksi yang kita buat dalam kehidupan kita. Saya pengen kasih tahu begini, kalau bukan Tuhan yang proteksi, semuanya gak ada guna. Bener loh. Kita bisa jaga istri kita bisa lindungin dia, kemanapun kita pergi, mungkin kita kawal, mungkin kita utus orang suruh jaga dia. Tapi terbatas Bapak Ibu Saudara. Kalau perintah dari langit, perintah dari Tuhan, pulang, siapa yang bisa jaga? Siapa yang bisa kawal? Enggak ada. Enggak ada. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, di puasa tadi itu, waktu kita benar-benar merendahkan diri, di situ waktu kita bercermin. Siapa sih diri kita yang sebenarnya? Siapa sih kita? Para pemimpin di Antioquia itu menyadarin, sekalipun Tuhan yang berkata, mereka tuh menyadarin, mereka manusia biasa. Mereka manusia lemah. Mereka gak punya kekuatan. Nah, maka dikatakan gini Bapak Ibu Saudara, dikatakan maka berpuasa dan berdoalah, ini satu sikap kerendahan hati mereka. Orang yang berani ngambil satu komitmen untuk berdoa puasa, itu benar-benar sikap, benar-benar bukan cuma bergantung aja sama Tuhan, tapi benar-benar sikap, benar-benar merendahkan hati, bahwa kita ini gak bisa ngapa-ngapain. Saya itu butuh Tuhan. Saya itu butuh Tuhan. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati ini benar-benar membuka mata hati kita untuk bisa melihat yang benar seperti apa. Kerendahan hati itu benar-benar membawa kita, membuka mata hati kita untuk melihat ke dalam diri kita. Siapa sih kita yang sebenarnya? Bapak Ibu, sorry. Penampilan kadang-kadang menipu. Penampilan itu menipu. Kadang-kadang kita bisa disebut seorang yang rohani karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita. Tapi tanda kutip, benar gak kita berohani? Belum tentu loh. Nah, makanya saya ngomong gini, waktu kita berpuasa, ini waktu kita merendahkan diri kita. Sampai benar-benar kita tuh berdoa, waktu kita nyembah Tuhan tuh seperti apa? Tuhan bandingin loh. Waktu itu dikatakan gini, Tuhan gak suka nih dengan penyembahan-penyembahan yang dikatakan orang-orang Farisi waktu itu. Tapi dia menyadari dan dia melihat satu orang yang pemungut cukai. Dia berdoa, Tuhan aku ini orang berdosa. Aku tuh gak layak Tuhan. Sementara orang Farisi, aku ini pendoa Tuhan. Aku ini orang yang sudah banyak berdoa Tuhan. Tuhan ngomong apa? Cuman makanya saya ngomong ini, penampilan gak menjamin bahwa itu sesuai dengan hidupnya. Wanginya tubuh, wanginya parfum yang kita pakai juga ngejamin bahwa kita juga wangi. Kita jadi sama-sama wangi juga kehidupan kita. Belum tentu loh. Maka saya katakan ini, ayo ini waktu kita benar-benar berdoa, merendahkan hati kita, berpuasa. Koreksi hidup kita. Perbaikin hidup kita. Waktu merendahkan diri.
Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan maka berpuasa dan berdoalah mereka, dikatakan dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan kedua orang itu pergi. Nah artinya gini, ada satu kerelaan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ini satu benar-benar gini. Kalau saya lihat di sini dikatakan gini, ini satu juga peneguhan, konfirmasi dari Tuhan. Jadi puasa itu juga jadi satu tempat, bukan tempat, jadi satu alasan juga untuk kita dapat peneguhan dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Jadi benar-benar mereka utus mereka rilis mereka. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar seperti dikatakan oleh Richard Foster, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membangkitkan kesadaran orang tentang pentingnya pembentukan rohani. Dikatakan begini dalam bukunya yang terkenal, Celebration of Discipline, dikatakan begini, lebih dari semua disiplin yang lain, puasa akan mengungkapkan hal-hal yang mengendalikan kita. Kita menutupi apa yang ada dalam diri kita dengan makanan dan hal-hal yang baik. Namun dalam puasa semua hal tersebut akan muncul ke permukaan. Apabila kesombongan mengendalikan kita, hal itu akan tersingkap secara hampir seketika. Kemarahan, kepahitan, iri hati, pertentangan, ketakutan. Bila mereka ada dalam diri kita, mereka akan muncul ke permukaan ketika kita berpuasa. Jadi Bapak Ibu, berpuasa itu saya katakan ini, mengupgrade kerohanian kita, mengupgrade keautentikan kita, mengupgrade keaslian kita. Maka itu Bapak Ibu saya ajak ayo sama-sama kita berpuasa. Jadi puasa itu benar-benar menolong kita mengenal diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Loh iya dong, kita kan pasti kalau waktu puasa kita benar-benar merendahkan diri kita. Ibarat kata kita tuh kalau di hadapan Tuhan tuh udah gak ada atribut Bapak Ibu Saudara. Titel kita, kehebatan kita semuanya udah gak ada atribut. Sudah gak ada hebatnya di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa mengenal siapa diri kita. Nah jadi Bapak Ibu memang gak di setiap puasa Tuhan tuh menyatakan segalanya. Ya kan, jadi gak selalu. Jadi kita benar-benar kita belajar, jadi puasa juga adalah salah yang saya katakan tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah jadi keakraban seperti inilah yang membuat hidup kita segar dan doa-doa kita efektif. Ya, jadi saya berharap benar-benar Bapak Ibu Saudara kita belajar dalam kehidupan kita bahwa orang yang semakin dekat sama Tuhan, dia semakin menyadarin dia bukan siapa-siapa. Alkitab tulis loh, Tuhan yang harus semakin tinggi, kita harus semakin rendah. Kalau kita yang semakin tinggi, Tuhan semakin rendah, kita salah jalan. Benar-benar salah jalan. Di dalam Alkitab dikatakan gini, Matius 6 ayat 17 dikatakan gini, waktu doa puasa, waktu berpuasa dikatakan gini, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa itu persekutuan. Puasa bukan ajang pamer. Kalau puasa bukan ajang pamer, saya pengen katakan begini, pelayanan bukan ajang menunjukkan siapa yang hebat. Pelayanan harus menunjukkan Tuhan yang hebat. Kehidupan kita, waktu kita menguasakan diri, ini menyegarkan kita dan menyukakan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita belajar. Ini waktu buat kita di hari-hari yang saya katakan hari-hari terakhir. Karena Tuhan sudah mau datang. Mari sama-sama, ayo kita sama-sama menguasai diri. Semua orang punya kelemahan. Ya, semua orang punya kelemahan, termasuk saya. Saya bukan manusia super. Saya punya kelemahan, saya punya kesalahan. Tapi ayo sama-sama kita belajar. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita benar-benar mau bangun satu keakraban, kita mau bangun penguasaan diri kita, di mana kita bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, jadi ada 3 hal alasan mengapa berpuasa secara berkala itu penting. Yang pertama karena puasa adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, puasa adalah ungkapan dari sikap bergantung. Yang ketiga, puasa adalah cerminan dari sikap rendah hati. Ya, jadi kesimpulannya,
Berpuasa merupakan sarana untuk menguasai diri dan membebaskan kita dari tergantungan dari hal yang sia-sia. Yang kedua, lakukanlah puasa secara reguler atau berkala, maka kita akan merasakan dampaknya terhadap keakraban kita dengan Tuhan. Keakraban yang mengakibatkan hidup kita menjadi sangat produktif. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita bangun. Mulai dari kecil aja nggak apa-apa. Nggak bisa satu hari nggak apa-apa, hilangin aja satu hari makan. Mungkin makan siang atau makan malam, dikurangin satu. Supaya puasa kita lebih bermanfaat lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka makan di luar, jam makan tadi itu uangnya ditabungin. Bagikanlah kepada fakir miskin. Kalau nggak bisa bagiin, Bapak Ibu bisa beli nasi bungkus seharga yang Bapak Ibu makan, bagiinlah kepada orang susah. Bermanfaat double. Ya kan? Kita merendahkan diri, kita jadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau paksain Bapak Ibu Saudara ambil puasa. Saya nggak mau paksain Bapak Ibu Saudara untuk mengambil komitmen untuk berpuasa, tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita mau belajar menyerahkan hidup kita. Kita mau belajar bahwa kalau kita ada di dunia ini bukan karena kita mau, tapi Tuhan tuh punya rencana buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara. Setidak-tidaknya waktu kita sadar bahwa kita adalah utusan Tuhan, kita harus melakukan apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita di hari-hari belakangan ini. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar tugas yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau ambil waktu, kita mau merendahkan hati kita. Semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apakah semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Jangan pernah mengambil satu bagian atau mencuri satu bagian yang bukan untuk kita. Satu kebanggaan aja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita pernah lakukan, mungkin kita melayani, kita bangga. Dan kita mungkin berkata dalam diri kita, ini gara-gara saya. Ini karena saya. Itu pun satu kesombongan yang sudah mulai kita tanam, benih yang sudah mulai ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menyadari semua hal dalam kehidupan kita. Sehebat apapun Tuhan pernah pakai kita. Bukan karena kita. Semua karena Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau ngambil satu keputusan dalam kehidupan kita. Kita mau menguasai diri kita dalam segala hal dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau benar-benar hidup kita di hari-hari terakhir ini, kita mau sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendapatkan apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita juga mau menyadari itu, bahwa di hari-hari terakhir ini, kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Apalagi di tengah pandemik ini. Bapak Ibu, gak ada orang kuat di tengah-tengah pandemik ini. Sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun proteksi kita, gak ada satu orang pun yang kuat Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sehat itu pun karena kemurahan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita alami semua itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan pengen membuktikan, Tuhan pengen menunjukkan betapa hebat, betapa kasih, betapa kuasanya Tuhan buat kita semua. Biarlah benar-benar kita juga di hari-hari terakhir ini kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus semakin rendah dan Tuhan harus semakin tinggi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo berdoa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengundang Tuhan setiap kami untuk mengambil ibadah puasa Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh menguasai diri kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah lewat kehidupan kami Tuhan kemuliaan-Mu boleh bersinar, kemuliaan-Mu boleh nyata Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berkati juga Tuhan
saudara-saudara kami yang ibadah onsite Tuhan, online Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah tangan kasih-Mu juga Tuhan yang menolong, yang menyapa Tuhan, yang bawa mereka Tuhan hidup di dalam bergantungan dengan Engkau Tuhan, hidup dalam kerendahan hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan kasih anugerah-Mu, sehingga kami percaya Tuhan ketika kami boleh mulai menguasai diri kami Tuhan, kami tidak mengalami stres, kami tidak mengalami ketertekanan Tuhan, karena kami melakukannya, karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kami akan mengalami penyegaran, kami akan mengalami kebugaran. Kami percaya Tuhan hidup kami akan bermakna, hidup kami akan bermanfaat, hidup kami akan bernilai Tuhan. Dan hidup kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Firman itu boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa biarlah hidup kami memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita yang mau melakukan ibadah puasa berkata, amin. Terus berkati.